Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adik Surnaga selaku Sekretaris LSM GMBI Distrik Jakarta Utara. Kebetulan di samping saya ini adalah calon ketua Kelapa Gading, namanya Bang Abdul Wahidin. Ini kan GMB ini yang di Jakarta Utara memang banyak kita menyentuh pihak-pihak perusahaan, karena sudah jelaskan di dalam undang-undang pun ya ormas ataupun LSM harus diperhatikan oleh pihak perusahaan. Tapi yang pada kenyataannya di lingkungan itu nol besar gitu kan. Kita ada beberapa mungkin yang kita kasih sentuhan-sentuhan hangat gitu kan. Ada yang di PIK kita kasih sentuhan hangat. Terus kemarin ada di mana, wilayah Sunter gitu kan, kunjungan audiensi. Jadi kami ini kan GMBI sama BPPKB Banten tingkat di kota Jakarta Utara. Beberapa bulan yang lalu kita sudah mengirimkan surat audiensi pengajuan kepada PT ADM tersebut, Astra Daihatsu Motor, yang di Jalan Gaya Motor 3 nomor 5 tuan. Karena dengan beberapa waktu tidak ada balasan, kami langsung memberikan surat pemberitahuan bahwa kami akan berkunjung. Itu tanggal 16 Juni kita kirimkan suratnya, dan kita kirimkan juga tembusan ke stakeholder yang ada di Jakarta Utara, ke pihak kepolisian, ke pihak Kodim, terus ke pihak wali kota, kita tembuskan semua. Dan pada tanggal 20 kemarin kita beraudiensi, melakukan kunjungan. Kebetulan diterima oleh pihak keamanan. Sebenarnya agak sedikit kecewa juga kan, kenapa tidak pihak manajemen langsung yang menemui kami gitu kan, tapi pihak keamanan yang menemui kami. Seharusnya kan poinnya itu kalau contoh memang pihak perusahaan ADM menolak kunjungan kami ataupun kedatangan kami ataupun surat kami, harusnya membalas dengan surat kembali agar secara administrasinya tertata rapih gitu kan. Kami ini kan diajarkan administrasi, makanya kita mengirimkan by surat. Jadi GMB itu sudah transformasi, dan transformasi GMB itu adalah menuju GMB yang intelektual ke depannya gitu kan. Nah, setelah itu kami datang, diterima oleh pihak keamanan. Kebetulan pada saat itu ruangan kan tidak mencukupi kapasitasnya, dan salah satu anggota kami, Bang Abdul ini, diarahkan oleh pihak security di luar, karena di dalam itu apa yang berkapasitas berbicara saja. Jadi saya di dalam perwakilan GMBI saya sama korlap saya, terus ada juga perwakilan dari BPKB Banten, karena kebetulan kita pergerakan bareng dengan BPKB Banten. Selang berapa lama tuh saya kaget kan, ada anggota saya investigasi yang langsung naik pitam itu negor ke pihak keamanan terkait adanya pemukulan yang dilakukan oleh segerombolan ormas lah. Mungkin saya tidak bisa sebutkan nama ormasnya itu apa, mungkin nanti, tapi udah saya buat laporan ke pihak kepolisian. Datang, terus pada saat anggota saya lagi telepon, diambil, dirampas handphonenya. Maksud tujuannya apa? Dia kan merampas handphone gitu kan, ada apa gitu dirampas handphone anggota saya. Sudah jelas itu udah pelanggaran gitu kan, perampasan, berarti masuk itu perampasannya. Dan sempat dibuka WA-nya, dan menghapus WA laporan anggota saya kepada investigasi saya. Kan laporan tuh bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya wajar laporan dong, dipoto kan, dihapus tuh. Berarti dia sudah melanggar undang-undang ITE kalau seperti itu, karena dia mengakses alat komunikasi orang lain tanpa dasar dan tanpa tujuan yang jelas, tanpa izin pula gitu kan. Saya rasa ormas itu yang melakukan hal seperti itu ormas arogansi, ormas premanisme. Nah, setelah diambil handphonenya, nah, dilakukanlah pengeroyokan dan pemukulan tersebut. Kurang lebih itu ada kurang lebih 20 orangan lah, kurang lebih itu. Dan di lingkungan situ banyak saksinya juga kok. Ada dari pihak kepolisian, ada saksi di situ. Dari pihak security keamanan pihak ADM juga ada. Yang saya sesalkan lagi ini pihak ADM. Seharusnya pihak ADM dengan adanya tamu berkunjung secara bersurat,
dan secara sesuai aturan dilindungi keamanannya, ya kan? Kita sesuai dasar kita datang ke ADM, sedangkan ormas tersebut tidak sesuai dasar. Seharusnya sebelum masuk ke wilayah lingkup ADM harus sudah dihalau, dipertanyakan siapa Anda gitu kan, ada keperluan apa Anda datang ke sini. Tapi itu yang saya lihat di lapangan, saya kaji tidak dilakukan, sehingga terjadilah pengeroyokan kepada anggota saya. Ada apa ini ADM gitu kan? Saya menduga di sini sesuai kajian yang saya analisa dari setiap pembicaraan di lapangan, laporan anggota saya dari serangkaian kronologis, ini ada unsur kesengajaan, ada aktor intelektualnya. Entah dari mana aktor intelektualnya, yang jelas untuk saat ini kita sudah percayakan penuh kepada pihak kepolisian, khususnya pihak kepolisian Metro Jakarta Utara. Jadi kami berdiam diri, kami tidak akan melakukan hal-hal apapun yang sifatnya mengganggu kondusivitas di wilayah Jakarta Utara. Ataupun dengan kata lain kita adakan pembalasan, enggak. Kita sudah percayakan penuh kepada kepolisian, dan saya harapkan pihak kepolisian pun akan bertugas sesuai voksinya, gitu kan, akan menjalankan tugas itu untuk segera melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan pengeroyokan kepada anggota kami, karena sudah jelas mereka masuk tanpa dasar. Dan di situ pun di depan ADM jelas dipampang itu ada undang-undang bahwasanya tidak boleh masukin masuk ke karangan orang tanpa izin, kan sudah jelas, berarti mereka sudah melanggar undang-undang. Itu ada kok videonya, buktinya di saya ada semua, cuma itu nggak saya publikasikan karena memang kita tidak mau membuat kegaduhan di media gitu kan. Yang saya harapkan hari ini, kami harapkan pihak kepolisian segera menangkap pelakunya, karena sudah jelas di sana juga ada rekaman CCTV di ADM. Jadi kalau sampai di sana nanti rekaman CCTV-nya hilang lah, bahasan segala macam, saya tanda tanya besar itu. Karena itu CCTV nggak mungkin sekelas ADM, CCTV rusak nggak tahu. Sekelas ADM loh, perusahaan besar loh, nggak mungkin nggak tahu. Parkir luar. Gitu. Karena itu nyorotnya langsung ke sisi kanan sama sisi kiri. Jadi ada dua CCTV. Ini ada gerbang nih. Ada yang menyorot ke sana, CCTV-nya ada yang menyorot ke sana. Jadi perlu dipertanyakan kalau nanti ada bahasa CCTV rusak gitu kan. Mudah-mudahan ADM tidak seperti itu. Sementara hari ini saya belum dapat update-nya dari pihak kepolisian. Saya baru kemarin membuat LP, terus pihak kepolisian udah cek lokasi kemarin. Nah, untuk tindakan selanjutnya belum mendapatkan update lagi sampai saat ini. Harusnya pihak ADM-nya itu, kalau memang ADM ada keterlibatan terkait kejadian kemarin, ya pihak pemerintah ataupun kepolisian ya harus memproses secara hukum dengan tegas. Karena tidak boleh seperti itu, apalagi sampai adanya pemukulan, apalagi gaya-gaya premanisme seperti itu kan. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Kalau negara kalah sama premanisme, apa kata dunia? Jadi saya pastikan negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Saya percaya itu. Jadi saya percayakan kepada kepolisian untuk segera menangkap pelaku yang mengkeroyok anggota GMBI pada tanggal 20 Juni 2023.